Yesus dipastikan kuliah di Efesus. Itu Turki sekarang. Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Nih, di seluruh Indonesia aja lah. Tidak pernah ada yang berani mengatakan Yesus 100% kuliah di Efesus. Efesus itu sekarang Turki. Mari kita lihat ya, kalau Yesus itu disebut tidak belajar di dalam Yohanes 7 ayat 15. Yesus tidak sekolah agama. Kebalikannya dengan Paulus. Paulus di dalam kisah 22 ayat 3, saya ini sekolah agama dengan teliti atas bimbingan Gamaliel. Jadi Alkitab itu mendeskripsikan Yesus itu tidak sekolah agama, kalau Paulus sekolah agama hebat. Nah, lalu di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9, di situ ada ruang kuliah Tiranus. Lukas menulis ini, ruang kuliah Tiranus. Lukas sendiri pernah kuliah nggak? Enggak. Dari mana Lukas tahu itu ruang kuliah Tiranus? Dari mana? Dari Yesus yang memberi ilham. Yesus tidak sekolah agama, tapi Yesus kuliah. Yes, ruang kuliah Tiranus ada di Efesus, sekarang Turki. Paulus mungkin nggak, Pak? Paulus itu juga kuliah di Efesus. Kemungkinan iya. Mungkin waktu itu sekolah kuliah baru ada di Efesus, ya. Itu kebanyakan berbahasa Yunani di sana. Makanya Yesus lulusan sekolah kuliah di Efesus. Yesus bisa 5 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Latin, dan bahasa Arab. Tuh, Yesus itu bisa 5 bahasa. Ya, seperti itu. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Jadi Lukas berani mengatakan ruang kuliah Tiranus. Kisah 19 ayat 9. Dari mana? Dari ilham dari Yesus sebagai sumber penulisan Alkitab. Yesus fix ya, pernah kuliah di Efesus. Ya, makanya Yesus tahu itu ruang kuliah Tiranus. Ya, dia ngasih tahu ke Lukas, ngasih tahu ke Paulus, kumpulin aja itu pada debat di ruang kuliah Tiranus. Ya. Semua firman yang tertulis dalam Alkitab dengan 3 cara, ilham dari Yesus, ya wahyu dari Yesus, dan dikuasai roh oleh Yesus. Jadi sama sekali tidak ada hasil karya dari otak manusia, nggak ada. Nggak ada itu ya. Yesus cuma memakai manusia untuk nulis. Ya, tapi semua diilhamkan, diwahyukan, dikuasai roh. Itu sebabnya Alkitab itu pola bahasanya pola bahasa Allah. Nggak bisa dihafal, nggak bisa. Ya, kitab suci tidak mungkin bisa dihafal. Ya, yang bisa dihafal itu karya sastra, itu bisa, karena itu pakai bahasa manusia. Kitab suci, Alkitab PL dan PP nggak bisa dihafal. Ya, jangan cuma hafal 1 ayat, 1 perikop gitu. Nggak bisa, ya, jangan. Aku bisa, Pak, ayat paling pendek, aku dan Bapak adalah satu, ya, cuman begitu doang. 1 perikop tidak akan bisa. Ya, Yesus berkata, mengerti kitab suci tidak pernah ada. Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak hafal kitab suci, nggak ada kayak gitu. Fix, Yesus kuliah di Efesus. Kota Efesus sekarang menjadi bagian dari Turki, ya. Paulus kemungkinan besar juga kuliah di situ, tapi Paulus diceritakan Alkitab lebih description-nya itu lebih ke arah sekolah agama. Sementara Yesus sama sekali tidak sekolah agama di dalam Yohanes 7 ayat 15. Yesus bisa 5 bahasa, Paulus juga bisa 5 bahasa juga. Ya, seperti itu. Kemungkinan besar Paulus juga kuliah di Efesus. Waktu itu di zaman tahun segitu, ya, Paulus itu 6 tahun lebih muda dari Yesus. Ya, lebih muda dari Yesus. Sedangkan Alkitab itu perlu 33 tahun.
untuk ditulis Perjanjian Baru dari tahun 33 sampai 66. Jadi ya kalau benar Paulus juga kuliah di Efesus juga sama dengan Yesus ya. Yesus selesai kuliah jadi tukang kayu. Paulus jadi apa? Jadi tukang tenda ya. Tukang kayu itu kalau sekarang ya industri furniture ya. Kalau tukang tenda itu sekarang developer seperti itu. Very clear? Yesus berkata, akulah Sang Pencipta langit, bumi, dan isinya kepunyaannya. Yesus berkata, akulah penguasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, puji dan sembah bagi Dia, Tuhan dan Allah satu-satunya. Hanya Dia di tahta surga, tak ada lainnya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Puji dan sembah bagi Dia, Tuhan dan Allah satu-satunya. Hanya Dia di tahta surga, tak ada lainnya, dulu, sekarang, sampai selamanya. That's it. Haleluya. Amin.